penuhi hati kami yang rindu menyembahmu. Yesus, sejauh angin dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Bro, orang semua mulai juga. Tes mic dulu. Yes, halo. Ya, mantap. Shalom. Damai di hati. Amin. Berarti mic so mantap. Oh, Kang. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Haleluya. Shalom. Halo, shalom. Puji Tuhan, senang sekali lagi malam hari ini kita ada bersama-sama lewat kami di sini live streaming media Zoom, Facebook, dan akan dimuat di YouTube. Puji Tuhan, para pemirsa sekalian, senang sekali bisa menyapa pemirsa yang ada, saudara yang tidak kemana-mana malam hari ini, saudara yang sudah beribadah tadi pagi, atau saudara yang belum sempat beribadah karena mungkin kesehatan terganggu, atau masih dalam keadaan COVID-19 sehingga masih pembatasan, yang saya tahu di gereja-gereja sebagian masih dibatasi untuk beribadah. Saudara mungkin tidak sempat beribadah, saudara bisa mengikuti bersama-sama dengan kami di sini. Ada hamba Tuhan sebentar yang akan menguatkan kita dalam pelayanan firman Tuhan. Nanti sebentar akan memperkenalkan diri. Tapi sebelum kita lebih jauh lagi dengan Tuhan, kita tentu akan berdoa. Dan malam hari ini saya sebagai host akan membuka persekutuan kita. Haleluya. Final Gen Glow Gerisi malam hari ini. Dan kita akan berdoa. Mari semua kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami mensyukuri bahwa Tuhan baik dalam kehidupan kami. Dinyata Tuhan hingga dengan saat ini Tuhan, malam hari ini, Haleluya. tanggal 15 November, kami masih dalam keadaan sehat kuat diberkati oleh Tuhan. Hampir setahun Tuhan, Kau menyertai kami, sekalipun keadaan COVID, dalam masa-masa yang sulit, yang sukar, tetapi tangan Tuhan terus menyertai umat-umat Tuhan. Tangan Tuhan terus menjaga kami. Tangan kuat Tuhan yang perkasa, yang kuat itu menyertai kami. Dan bukti kata Tuhan, kami semua para pemirsa, bahkan kami hamba-hambamu yang sedang live streaming saat malam hari ini, kami bisa kuat, sehat, semuanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan, kami akan dikuatkan lewat pelayanan firman Tuhan, dan hamba-Mu yang Engkau sudah persiapkan malam hari ini. Biarlah hamba-Mu bisa berbicara seturut maunya daripada Tuhan sendiri, hikmat, kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Tapi hamba-Mu secara khusus, biarlah firman ini tersampaikan. Dan seberapa jauh Tuhan, para pemirsa yang mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu ini bisa menguatkan mereka dalam keadaan yang susah, yang sulit, bahkan yang sakit, disembuhkan, dipulihkan, bahkan Tuhan bisa memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan akan nama daripada Allah. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan puji Tuhan, Haleluya. malam hari ini kita sudah kedatangan hamba Tuhan, Bapak Pendeta Muda Robi Manahampi, SE Sarjana Teologi, yang akan membagikan kita firman Tuhan. Puji Tuhan, mic ini saya langsung serahkan saja kepada Bapak Robi Manahampi. Dipersilakan. Haleluya. Puji Haleluya. Tuhan, salam Tuhan. sejahtera dalam kasih kita Yesus Kristus. Kita semua ada di dalam keberkatan Allah. Kita masih sehat kuat sampai saat ini. Semua hanya karena anugerah-Mu. Bahkan Tuhan rencanakan kami umat-umat Allah selalu ada di dalam kekuatan Allah. Kami tidak pernah ditinggalkan, kami tidak pernah dibiarkan, kami selalu dipelihara oleh Tuhan. Dan terima kasih malam hari ini lewat live streaming yang selalu ada buat kami, di mana keluarga ini keluarga Waro Saronsong, yang mereka dengan penuh sukacita, mereka bukan membuang waktu, tapi memberi diri lewat live streaming ini untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kami bersyukur keluarga yang setia ini mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat live streaming, lewat Glow Kerisim yang Tuhan percayakan bagi kedua hamba Tuhan ini, kedua kekasih keluarga yang selalu diberkati Tuhan. Puji Tuhan, dan malam hari ini diberikan kepercayaan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan, dan saya yakin dan percaya kami sudah didoakan dan Roh Kudus akan menuntun menyertai kami. Siapakah kami? Kami tidak mempunyai kekuatan, kemampuan, hikmat kami terbatas, tetapi kami punya Allah yang tidak terbatas. Puji Tuhan, dan saya boleh memperkenalkan diri yang sudah disampaikan oleh pengarah kita, bahwa nama saya Robi Manahampi. Kami melayani di GPD Mannheim Gritma, dan kebetulan juga kami masih ada di dalam pekerjaan dunia sekuler yang Tuhan percayakan. Terima kasih sekali lagi bagi hamba Tuhan yang sudah mempercayakan saya malam hari ini. Puji Tuhan. Kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita buka bersama-sama di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab kita yang ada, baik kita yang ada di rumah, yang mengikuti live streaming ini. Kita buka di dalam 1 Petrus 5, di mana ada ini tulisan surat yang ditulis oleh Rasul Petrus, 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-6 dan ayatnya ke-7. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia, Yesus, yang memelihara kamu. Haleluya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan yang bersama-sama kita akan renungkan malam hari ini. Di mana dunia saat ini penuh keterbatasan. Apapun itu, sekarang ini sudah dibatasi oleh waktu yang sudah ditentukan, yang istilah protokoler kesehatan yang wajib kita lakukan karena ini adalah aturan pemerintah dan kita menghormati akan apa yang sudah diatur oleh pemerintah. Tapi kita umat yang percaya kepada Tuhan, kita harus mengikuti perintah dari pemerintah karena pemerintah adalah hamba Allah atau wakil Allah, tapi kita punya iman. Kita punya iman, bukan kita melawan akan apa yang sudah diatur oleh pemerintah, tapi kita diberi hikmat oleh Tuhan. Artinya dibatasi untuk kita beribadah, dibatasi untuk kita istilahnya melakukan aktivitas kita sehari-hari, di dalam pekerjaan kita, apapun itu, semua sudah dibatasi. Tapi yang tadi saya bilang,
kita punya Allah yang tidak terbatas. Allah yang sanggup melakukan, menyatakan segala apa yang menjadi yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Puji Tuhan. Tadi kita sudah baca. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Jadi orang yakin, orang imani. Kita mempunyai Tuhan yang selalu menatang kita. Selalu menjaga kita, selalu memegang tangan kita. Tapi di sini kita lihat, kita harus merendahkan diri. Jadi ada kerendahan hati, kerendahan diri. Untuk kita mencapai ini, untuk kita akan ditinggikan pada waktunya. Kita akan ditolong pada waktu Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan, itu kata firman Tuhan. Bahkan kalau kita melihat contoh, ada satu raja yang terkenal di firman Tuhan, raja yang bernama Nebukadnezar. Nebukadnezar ini kita tahu bersama kalau orang baca di dalam Daniel 4, dia bilang begini, kalau nyanda dia, ketika pada suatu hari dia bermimpi dan dia memanggil Daniel untuk mentafsirkan mimpinya akan menjadi apa dari mimpi yang sudah istilahnya bukan diberikan Tuhan, bisa berikan satu gambaran akan sesuatu terjadi sesuatu nanti. Dia ceritakan itu kepada Daniel dan Daniel menceritakan arti mimpi dari apa yang mimpi dari Raja Nebukadnezar. Singkat cerita ini sudah 12 bulan, istilahnya 1 tahun. Dan ketika Nebukadnezar berdiri di soto rumahnya, di soto di kerajaannya, dia bilang, kalau bukan kita, ini kerajaan Babel tidak seperti ini. Dan sebelum dia selesai berbicara, terjadilah arti mimpi yang sudah diceritakan oleh Daniel. Dia direndahkan, bahkan dia makan rumput. Tetapi ketika dia merendahkan diri, di dalam Daniel 4 itu ayat yang terakhir, dia memuji Tuhan. Terus dia bilang, terang baca saudara, di dalam Daniel 4 ayatnya yang terakhir, ketika dia menyatakan diri bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan Allah yang disembah oleh Daniel. Ayat 37 berkata begini, jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Sorga, yaitu Yesus Kristus, itu Raja di atas segala raja, yang segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Haleluya. Jadi siapa yang meninggikan diri karena kehebatannya? Kita manusia tidak punya apa-apa. Kita belajar dari kisah ini, dari Raja Nebukadnezar. Ketika dia meninggikan diri, memegangkan diri bahwa semua ini dia yang lakukan. Dan Tuhan memberikan dia memang jatuh. Istilahnya, sudah ada apa-apa dia. Bahkan dia selama 7 masa, selama 7 tahun. Tapi ketika dia mengaku bahwa Yesus, bahwa Allah adalah satu-satunya yang harus dia sembah, dikembalikanlah apa yang menjadi milik dari Nebukadnezar. Haleluya. Bahkan di dalam 1 Korintus 1 ayat 27, kalau kita ketahui bersama, kalau orang suka baca firman Tuhan, dia bilang di dalam 1 Korintus 1 ayat 27 mulai, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. 29 bilang begini, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Berarti orang hanya pegang tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Siapa saya dan saudara yang tidak, kalau orang berdoa selalu kita orang bilang begini, Tuhan, orang ini hanya dari tanah liat. Nah, kalau dari tanah liat,
Orang lemah, orang yang tidak kuat sebenarnya, punya keterbatasan, maka orang bergantung terus kepada Tuhan. Dalam 1 Petrus 5 ayat 6 bilang tadi, orang kekuatan hanya daripada Tuhan. Orang kemampuan, orang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa tangan Tuhan yang selalu menyertai. Untuk itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ada waktu yang Tuhan buat untuk menolong kita. Ya, memang ada doa yang orang minta, Tuhan jawab cepat. Tapi ada doa yang lama, yang istilahnya sampai orang, Tuhan, kapan Tuhan akan menjawab doa kita? Karena kadang orang sebagai manusia, orang mau instan. Apa yang orang minta kepada Tuhan, orang tidak melihat bahwa waktu Tuhan beri buat kita untuk mencapai sesuatu yang kita minta, itu adalah waktu di mana kita harus merendahkan diri kepada Tuhan. Di bawah tangan Tuhan yang kuat. Jadi akan ditinggikan pada waktunya ketika kita mau melakukan akan firman Tuhan. Kita mau dengar firman Tuhan. Ini. Jadi kalau ambil contoh di dalam firman Tuhan, saya ambil ada beberapa tokoh. Ketika Daud harus menunggu 15 tahun dia untuk menjadi raja. Karena ketika dia diurapi oleh Samuel, firman Tuhan berkata dia masih kemerah-merahan. Dia masih muda. Begitu juga dengan Musa. Musa 40 tahun waktunya untuk masuk. Meskipun dia tidak masuk masuk di tanah Kanaan. Tapi Musa orang yang luar biasa. Makanya di dalam doa Musa, di dalam Mazmur 90 ayat 12 bilang begini, ajarkanlah kami untuk menghitung hari-hari kami yang yang sedemikian hingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Pada waktu itu Musa di dalam tekanan. Ingat saudara, selama 40 tahun dia membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Memang ada dalam firman Tuhan, dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, tetapi tidak instan. Pekerjaan Allah tidak instan. Ketika Allah mengasihi kita, dia menguji kita dengan waktu. Nah, kalau kita tidak berpegang pada kekuatan Allah, siapakah kita? Kita tidak akan mampu untuk melakukan itu. Seperti Musa 40 tahun dia membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Hingga dia berdoa di dalam Mazmur 90 ayat 12, ajarkan Tuhan kami untuk menghitung hari-hari, hitung 40 tahun berapa hari itu. Apakah kita sanggup? Kita belajar kepada Musa untuk belajar sabar dengan waktu Tuhan, dengan apa yang akan dilakukan Tuhan bagi saya dan saudara. Musa ketika akan menyeberang Laut Teberau, di kiri padang gurun, di kiri, di belakang ada tentara Mesir, ada 600 jumlahnya, bukan tentara yang sembarangan, saudara, tapi tentara yang terlatih, tentara pilihan. Siapakah saya dan saudara ketika menghadapi satu tekanan yang luar biasa? Orang ingat Musa. Ketika dia mengangkat tongkatnya dan air itu terbelah. Artinya kita bukan harus sama seperti Musa, kita harus pegang tongkat. Tetapi hati kita untuk menerima akan semua. Ini semua saya bilang tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Kalau masalah yang tidak dapat diselesaikan, itu bukan masalah sebenarnya. Nggak ada masalah. Musa kiri kanan memang sudah tidak ada jalan keluar, di belakang apalagi di muka Laut Teberau. Orang harus belajar semua Musa. Sehingga dia bilang begini, ajarkanlah kami Tuhan. Hingga Tuhan memberikan dia satu hikmat yang luar biasa. Perempuan yang selama 12 tahun pendarahan, dia sudah menjual semua hartanya. Tapi Tuhan menolong dia. Asal ku pegang jumbai jubahnya. Jumbai itu DP benang-benang yang ada keluar itu. Asal ku pegang jumbai jubahnya, maka aku akan sembuh. Haleluya.
Ini waktu, ini masalah waktu. Orang yang sakit 38 tahun pun di dalam Yohanes 5, di kolam Bethesda dia bilang, Tuhan, tidak ada orang mau bawa apa kita masuk ketika kolam Bethesda itu bergoncang. Karena dipercaya bahwa kolam itu ketika bergoncang dan orang sakit masuk ke dalamnya, maka ia akan sembuh. Tapi saya merasa bahwa orang ini seorang diri. Tidak ada yang mengangkat dia. Tetapi ketika Yesus datang, Yesus hanya berkata, maukah engkau sembuh? Jadi tangan Allah yang menolong. Hanya kekuatan tangan Tuhan. Dari dia sendiri selama 38 tahun sakit. Mungkin kalau Yesus tidak datang, selesai hidupnya. Tapi ketika Yesus datang dan menawarkan, ini sesuatu yang luar biasa, saudara, dalam firman Tuhan ini. Yesus yang menawarkan, bukan kita yang meminta kepada Tuhan. Tuhan berikan kami kesembuhan. Tapi orang ini mendapat berkat yang luar biasa. Yesus yang menawarkan, maukah kau sembuh? Haleluya. Kalau saya mau bersaksi sedikit, saya punya kelemahan di belakang leher ini ada 2 urat besar, sudah 10 tahun. Berobat kemana-mana, tidak ada penyempitan, kata dokter. Saya hanya teringat ketika Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 9 atau 2 Korintus 12, dia bilang, Tuhan 3 kali minta untuk kesembuhan dari apa yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Tapi apa kata Yesus? Tidak cukupkah kasih karunia-Mu? Kita semua mempunyai duri, mempunyai apa yang sudah Tuhan taruh. Artinya bukan Tuhan tidak sayang, bukan Tuhan kasih beban terus seperti itu. Tapi lewat beban itu kita semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mungkin saya punya kelemahan dengan saudara mungkin berbeda, tidak sama. Tetapi ingat saudara, kita punya kekuatan Allah. Asal kita mau merendahkan diri. Kita tidak meninggikan diri karena kekuatan kita, karena kekayaan kita. Semua berasal daripada Tuhan. Bukan karena orang mampu, orang bekerja untuk melakukan sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu di dalam kebutuhan keluarga apapun itu untuk kita cari, tapi semua hanya karena Tuhan. Kalau orang tadi seperti saya bilang, kalau orang bilang ini kak karena kita, orang mau jadi sama dengan Raja Nebukadnezar. Tuhan bilang sudah merampas kemuliaan Tuhan. Haleluya. Jadi waktu akan ditinggikan pada waktunya ketika kita mau berserah kepada Tuhan. Abraham butuh 25 tahun untuk mendapatkan Ishak. Yusuf 13 tahun dia dibuang dari sumur tua sampai menjadi orang kedua yang ada di Mesir. Mungkin saya dan saudara ada waktu yang sudah Tuhan berikan. Mungkin di saat-saat ini kita bermohon kepada Tuhan selama mungkin. Kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Tapi belum dijawab oleh Tuhan. Kita ingat tokoh-tokoh ini lama. Tidak instan. Tapi lewat waktu, interval yang Tuhan berikan, orang selalu ingat Tuhan. Karena di luar sana, banyak orang ketika menerima berkat daripada Tuhan, mungkin lupa dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Berkat-berkat. Tapi saya dan saudara, mungkin saya tahu juga host yang ada saat malam hari ini, keluarga ini, mereka juga bukan secara instan Tuhan berikan apa yang sudah mereka miliki saat ini. Haleluya. Rampai Heston, Rampai Sesnola, mereka juga mengalami waktu, bahkan waktu-waktu yang sukar pada saat itu. Haleluya. Karena Tuhan selalu memberikan pertolongan. Mereka selalu berpegang kepada tangan Tuhan yang kuat, yang selalu memberikan pertolongan kepada Tuhan. Jadi janji Tuhan, asal kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, pasti akan Tuhan berikan. Saya teringat di dalam Mazmur 12 ayat 6 bilang begini, ada satu firman Tuhan,
Di dalam Mazmur 12 ayat 6 bilang, berkata, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Haleluya. Jadi dimurnikan. Kita menanti janji Tuhan. Janji Tuhan yang instan. Kalau secara instan tidak ada sesuatu yang untuk kita ceritakan. Tapi kalau ada waktu, terus waktu itu segala tantangan, rintangan kita boleh hadapi, itu adalah suatu kesaksian bagi saya dan saudara. Karena kita terus berpegang kepada kekuatan tangan Tuhan. Bukan kekuatan yang lainnya. Yang kita pikir orang ini bisa membantu. Karena dia mempunyai jabatan ini dan itu. Tapi kita punya Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus Kristus namanya. Orang mendapat kekuatan dari Tuhan. Dan juga Mazmur 119 ayat 140 bilang begini, janjimu, janji Tuhan sangat teruji dan hambamu mencintainya. Jadi orang terus pegang janji Tuhan. Ya, kalau janji, orang kalau berjanji, tidak mungkin dia, namanya janji, saudara. Jadi ada waktu untuk ditepati. Namanya suatu janji tidak langsung diberikan, ada waktu. Dan orang terus pegang janji Tuhan. Janji Tuhan, ya dan amin. Ketika terus kita berpegang pada kekuatan tangan Tuhan. Haleluya. Tadi orang sudah lihat di 1 Petrus 5, ayatnya yang ke-6. Sekarang orang masuk di ayatnya yang ke-7 yang sudah orang baca tadi. Serahkanlah segala kekhawatiran kepadanya, sebab ia, Yesus, yang memelihara kamu. Puji Tuhan. Jadi serahkanlah kekhawatiranmu. Petrus pada saat dia menulis ini, ketika dia menulis surat Petrus ini ditujukan kepada cuma orang-orang Israel yang ada di perantauan. Jadi yang ada di Asia Kecil yang sudah tersebar di mana-mana. Dia menulis surat ini untuk bagaimana kalau terang baca di atas tadi perikopnya mengembalakan kawanan domba Allah. Kepada pelayan-pelayan dia bilang, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya dan sebab ia yang memelihara kamu. Jadi ketika Rasul Petrus menulis surat ini, pada saat itu di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Kita tahu bersama bahwa Kaisar Nero ini kaisar yang paling jahat. Jadi di dalam tekanan luar biasa. Kalau kita bersama-sama mendengar cerita dari Kaisar Nero ini bahwa dia pernah mengeksekusi ibu kandung dan saudaranya. Berarti bukan main dia penjahat ini Kaisar Nero. Bahkan ibunya sekalipun. Jadi saya pikir ketika Rasul Petrus menulis ini di dalam keadaan tertekan yang luar biasa. Makanya dibilang serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Tidak pernah ditinggalkan, tidak pernah dibiarkan. Coba kita melihat di dalam Matius pasalnya yang ke-6. Ini ayat yang selalu orang baca, bahkan orang hafal, saudara. Di dalam Matius 6, ayatnya yang ke-25. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Haleluya. Yesus berkata begini, saudara. Coba kita renungkan bersama-sama. Jangan khawatir apa yang orang mau makan. Jangan khawatir apa yang orang mau pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Sini Yesus bercerita tentang orang hidup nanti bersama Tuhan. Jadi ketika orang ada di muka bumi ini, orang hidup diberikan waktu Tuhan untuk orang ada di muka bumi, kita belajar, saudara. Waktu kita untuk belajar.
Dan di dalam waktu itu ada rasa khawatir yang luar biasa. Kekhawatiran. Makanya Yesus berkata, jangan. Kata jangan ini tidak bisa, tidak boleh sama sekali untuk kita khawatir. Bahwa hidup kita bukan hanya di muka bumi ini. Tapi kehidupan kita setelah itu nanti. Hidup di dalam kekekalan. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai dan tidak mengumpulkan sekali dalam lumbung, bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kita lihat di sini, saudara. Tuhan mengambil contoh seekor burung. Istilahnya mungkin dia boleh, kalau ini saya hanya renungkan, dia hanya mengambil contoh satu hewan ini. Dia bilang burung ini tidak menabur, tidak menuai, tapi tidak mengumpulkan bekal, namun diberi makan oleh Bapa kita yang ada di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Oh, Tuhan kasih perbedaan antara manusia yang diciptakan makhluk yang termulia dengan burung-burung yang ada di udara mungkin dengan hewan-hewan yang lain yang Tuhan ciptakan. Orang diberikan hikmat oleh Tuhan. Untuk orang boleh mendapatkan sesuatu untuk kebutuhan di hari-hari yang sukar ini, di hari-hari yang sulit ini. Sehingga rasa khawatir, rasa takut, rasa cemas, Tuhan bilang jangan belajar. Orang lihat burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal, namun diberi makan oleh Bapa. Apakah Bapa tidak memberi makan bagi saya dan saudara? Saat-saat ini meskipun di masa sukar, di masa sulit, Tuhan bilang jangan khawatir. Karena tangan Allah yang kuat, yang selalu memberikan kita pertolongan. Kalau kita orang yang tidak percaya dengan tangan Tuhan, ini firman Tuhan ini tidak usah orang baca, tidak usah orang renungkan. Firman Tuhan yang selalu memberikan kekuatan. Ini adalah perkataan Tuhan. Kalau orang Muslim bilang kalimatullah, perkataan Allah. Perkataan Allah pasti. Janji Allah pasti. Tidak sama seperti janji-janji, mungkin janji manusia atau janji siapapun yang berjanji kepada saya dan saudara. Tapi janji Tuhan. Kita diberikan kekuatan. Tangan Tuhan yang selalu memberikan kita kekuatan. Haleluya. Haleluya. Kita balik tadi di 1 Petrus 5. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Supaya kita tolong Tuhan. Kita dipulihkan Tuhan saat-saat ini. Di masa sukar, di masa sulit ini. Kita tidak tahu kapan sesuatu yang Tuhan izinkan, yang sudah terjadi, yang sudah kita alami saat-saat ini, itu akan berakhir. Kita tidak tahu. Prediksi manusia mungkin tahun depan, 2 tahun depan. Ada salah satu hamba Tuhan, dia bernubuat, dia bilang 2023 atau 2022. Tapi itu orang pegang janji Tuhan. Haleluya. Janji Tuhan yang memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk kita boleh berjalan. Melangkah di dalam dunia ini, di dalam dunia sukar yang sulit. Makanya saya bukan tidak, artinya ada satu ungkapan yang bilang begini, bukan itu, ungkapan itu bukan saya tidak suka. Hari ini akan lebih baik daripada hari esok. Bukan saya menantang akan perkataan itu. Hari-hari ini akan semakin sukar, akan semakin sulit. Haleluya. Di mana kedatangan Tuhan, permulaan, kalau orang baca di Matius 24, itu permulaan ketika Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya, sukar, sulit. Wahyu 6 ayat 6 pun sudah ditulis, secupak gandum sedinar. Haleluya. Secupak. Sedinar. Sedinar itu upah seorang pekerja.
Sekarang mungkin 150 atau 200.000. Hanya orang Manado bilang satu loku gandum itu harga sampai 150 dan 200.000. Dan ini akan terjadi. Dan kita hanya butuh kekuatan tangan Tuhan untuk menghadapi semua yang sudah dibuatkan Tuhan akan digenapi. Kalau kita tidak kuat, kita lemah, kita mungkin akan lari ke tempat yang lain. Akan lari ke hal-hal yang menyenangkan, bukan menyenangkan hati Tuhan. Karena iblis pun bekerja luar biasa saat ini untuk menjatuhkan manusia. Dia tidak mau orang ada di dalam kerajaan surga. Tapi Tuhan Yesus berjanji, Tuhan Yesus pernah berkata, tidak ada yang binasa. Tuhan tidak mau ada yang binasa. Jadi karena kekuatan tangan Tuhan, orang boleh bersama-sama bahkan melayani Tuhan dengan luar biasa. Saat-saat ini kita mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kalau kita mau diberkati. Haleluya. Makanya saya ingat saudara di dalam Ulangan 28 ayat 1. Ulangan 28 ayat 1, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Haleluya. Hanya syaratnya dibilang berat, dibilang ringan, hanya saya dan saudara yang boleh melihat akan apa yang sudah dijanjikan Tuhan. Ini janji Tuhan, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu, jangan hanya dengar, tapi melakukan dengan setia segala perintah Tuhan, Tuhan angkat orang. Haleluya. Yang tadi 1 Petrus 5 ayat 6 bilang, Tuhan angkat pada waktunya. Haleluya. Bukan waktu orang, tetapi waktu Tuhan. Terus kita selalu mengandalkan Tuhan, kita selalu mau berharap, bersandar, dan bergantung kepada Tuhan untuk orang semua boleh mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua malam hari ini dan memberkati semua yang sudah mendengar akan sebagian firman Tuhan dan Tuhan sudah sampaikan lewat hamba-Mu pada malam hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada pembawa acara. Haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara sekalian, para pemirsa yang ada, kita dikuatkan lagi oleh firman Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan lagi kita, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Amen. Yang meninggikan kita pada waktunya. Pada waktu Tuhan, ada waktu Tuhan. Luar biasa firman Tuhan menguatkan saya pribadi. Dan saya meyakini juga para pemirsa yang sedang menonton, yang mengikuti, dikuatkan juga. Bahwa Haleluya. Tuhan berjanji, dia pasti akan melaksanakan janji-janji itu. Dia bukan, yang kita dengar tadi, dia bukan manusia yang kalau berjanji bisa melupakan, tetapi Tuhan, ketika dia berjanji, dia pasti akan menepati janji itu. Haleluya, puji Tuhan. Dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Dan saya minta kesediaan lagi dari hamba Tuhan Bapak Robi Manahampi untuk berdoa khusus untuk firman Tuhan. Dan sebentar doa syafaat, nanti Bapak Robi juga akan berdoa, tapi ini khusus untuk firman Tuhan. Nanti hamba Tuhan Bapak Robi akan berdoa. Haleluya. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan atas karunia-Mu, atas hikmat yang Kau sudah berikan bagi hamba-Mu, untuk hamba boleh menyampaikan firman Tuhan. Hamba sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus selalu Tuhan mengingatkan akan setiap hamba-hamba-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Untuk mereka Tuhan selalu Tuhan,
hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Mereka percaya dan yakin akan firman-Mu, akan janji-Mu untuk anak-anak-Mu yang melakukan akan perintah-perintah Tuhan. Janji Allah selalu pasti ditepati asal terus kita mau melakukan akan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap telinga yang mendengar akan firman. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan, pulihkan keadaan mereka Tuhan saat ini. Di mana Tuhan hari-hari ini semakin sulit, hari-hari ini semakin sukar. Tapi kami yakin dan percaya tangan Allah yang kuat sanggup memberikan kami pertolongan untuk hari-hari yang kami akan lewati. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, sangat baik, rahmat baik untuk firman-Mu malam hari ini. Inilah syukur kami Tuhan. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan, para pemirsa sekalian yang masih bersama-sama dengan kami. Dan saat ini saya akan membacakan untuk para pemirsa yang sedang menonton, yang bersama-sama dengan kami tadi, yang sudah memberikan kata-kata penguatan, dan yang tampil di kolom komentar di Facebook saya, akan saya bacakan. Dan yang lain mungkin saya tidak bisa membacakan ya, karena ada banyak. Tapi yang bisa saya lihat di sini, saya akan menyapa untuk para pemirsa, banyak pemirsa yang setia juga, yang setiap minggu malam jam 7 mereka selalu mengikuti program ini. Haleluya. Di sini ada tadi Ibu Elvira Tompunu yang bersama-sama dengan kita tadi, Ibu Siska Tulangen, Bapak Toan Singal, ada juga Pemudi Feren yang bersama-sama dengan kita, Bapak Leman Raranta yang sudah memberikan komentarnya. Haleluya. Bapak Christian Rakian Lintong, haleluya. Ini juga ada Bapak Giler Pisang. Ada juga di sini Bapak Eris Opo Odameng, dahsyat. Mungkin sahabat dari Bapak Robi. Haleluya. Ini apa kabar Opo? haleluya. Dari Nusa Utara mungkin ini, Kang Bro. Yang mana? Opo Odameng. Dia hamba Tuhan di GPDI Kleak. Oh, haleluya. Pak Gem, kutip salam untuk Pak Dia Gem. Iya. Hamba Tuhan dari GPDI Kleak. Dan Kalau juga tidak salah, iya. kalau tidak salah wisuda sama-sama atau dia di kelas Om Oce Luntungan. Oh, sama-sama dengan kita kan? Iya. Oh iya, mungkin kelas yang berbeda. Iya, dia kelas di Sindulang. Bilang, oh iya Pak Om Ojek Kang. Iya. Oh haleluya. Telah memberikan kata-kata penguatan dahsyat. Ada juga di sini Bapak Martin Kolambong. Amin. Ibu Lili Tulango, haleluya. Bapak Noci juga Kawalo yang bersama-sama dengan kita tadi. Ada juga Ibu Elizabeth Tahu Telu. Haleluya, puji Tuhan. Mungkin sahabat dari Bapak Robi. Ibu juga Nevi Wenas yang bersama-sama dengan kita. Bapak Michael Katang. Praise the Lord. Haleluya. Haleluya. Ada juga Ibu Rakian Sarah. Haleluya. Dan Pemudi Jessica. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya Uto. Nah, Uto. Oh iya, Uto. Uto. Kuko ya. Kuko ya, Kuko. Oh iya. Iya, ini tadi yang bersama-sama yang mengikuti dengan kita tadi Ibu Lili, Ibu Femi, Jessica, yang saya percaya mereka ini telah menikmati firman Tuhan. Mereka telah menikmati janji Tuhan. Pemudi Jessica, Ibu
Femi, Ibu Lili. Mereka menikmati janji Tuhan. Ada waktu Tuhan, dan Tuhan memang menyatakan dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan COVID ini, mereka menikmati janji Tuhan. Luar biasa memang. Kalau Tuhan mau datang, tidak peduli dalam keadaan apapun, Tuhan pasti akan menyatakan janjinya. Dan juga ada bersama-sama dengan kita, Ibu Vena Eva Lowongan, Ibu Gem. Malam Bu Gem, Ibu Gem Karpos. Ya. Haleluya. Sedang bersama-sama dengan kita. Dan ada juga ayah saya di Kota Mobagu juga sedang menonton bersama-sama. Malam Om. Sehat terus Om. Ya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Yesus kasih juga salam untuk Bapak Robi. Katanya haleluya, Papi. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Dan mungkin yang lain yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Nah, keterbatasan dari kolom komentar. Haleluya. Saya percaya setiap pemirsa yang telah mengikuti firman Tuhan ini, yang ada di rumah, bahkan yang mungkin ada dalam perjalanan, di dalam kendaraan, apapun kalimat sepotong yang saudara dengar, firman Tuhan itu, saya percaya pasti akan memberkati saudara. Amin. Pasti akan mengubahkan kehidupan saudara. Haleluya. Di Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Tentunya nanti Bapak Robi akan berdoa, dan di sini ada doa syafaat untuk Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado yang akan mengadakan pemilihan umum, dan kota kabupaten juga yang ada di Sulawesi Utara, biarlah ditolong Tuhan, dijaga, dilindungi, tidak terjadi kekacauan, tidak terjadi kerusuhan, ada perpecahan, kotak-kotak, huru-hara. Ya, kita semua berdoa di mana kita ada di sini, kita melayani di sini, kita bekerja di sini, kita berdoa untuk kota kita, dan mungkin terlebih skop yang lebih luas bangsa Indonesia. Kita doakan juga, dan untuk para pemimpin yang terpilih nanti, tentunya kita percaya siapa yang terpilih, dialah yang Tuhan izinkan untuk memimpin Kota Manado, Sulawesi Utara, dan kota kabupaten yang ada di sekitar kita, dan kepada juga pelayanan gereja, hamba-hamba Tuhan yang dalam keadaan memang sulit untuk keadaan COVID ini, di mana kita beribadah juga, sekalipun sudah mulai dibuka, tetapi masih ada pembatasan. Juga tentunya kita melihat ada kesulitan yang dialami oleh hamba-hamba Tuhan, terlebih yang tidak memiliki fasilitas live streaming, tentunya agak sulit. Dan juga berdoa untuk para jemaat yang bisa dikatakan imannya lagi tergerus dengan keadaan COVID ini. Kita berdoa biar mereka bisa kembali semangat. Haleluya. Kembali semangat dalam bersama-sama untuk melayani Tuhan, membawa kehidupan mereka di dalam Tuhan. Haleluya. Dan puji Tuhan, nanti doa syafaat sekaligus doa tutup, nanti saya minta lagi kesediaan dari hamba Tuhan Bapak Pendeta Muda Robi Manahampi, SE Sarjana Teologi di Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan berdoa untuk permohonan doa yang sudah disampaikan oleh membawa acara atau host kita malam hari ini, dan kita minta Roh Kudus untuk bersama-sama malam hari ini kita mau mendoakan apa yang menjadi keperluan, kebutuhan kita semua, dan pasti Tuhan akan menolong kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kepadamu Tuhan, Allah yang baik, Allah yang setia,
Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, Allah yang selalu memberikan kekuatan bagi kita yang selalu percaya, yang selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, malam yang penuh berkat bagi kami semua. Amin. Sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sudah diberikan kami kembali kekuatan Tuhan. Untuk kami boleh melangkah berjalan di dunia yang semakin sulit, yang semakin sukar ini. Tapi kami yakin dan percaya anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, anak-anak tebusan, semua mendapat Tuhan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Semua Tuhan mendapat apa yang mereka perlukan dan mereka butuhkan. Nah, hamba yakin dan percaya Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau yang sudah menyiapkan dan menyediakan apa yang kami perlukan dan kami butuhkan menurut kekayaan dan kemuliaan akan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Malam hari ini telah terus Tuhan kami mendoakan suami istri hamba-Mu yang Tuhan Kau percayakan untuk ada di dalam satu organisasi yang mereka buat Tuhan, di dalam persekolahan yang sudah Tuhan percayakan, yaitu Glogerism. Biarlah Tuhan, kedua hamba-Mu ini semakin dipakai oleh Tuhan. Ya. Mereka Tuhan selalu setia untuk melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Malam hari ini pun Tuhan, mereka tidak melihat waktu yang sudah mereka buat untuk Tuhan. Tapi mereka dan percaya, yakin dan percaya, Tuhan pasti akan menolong di setiap Tuhan apa yang mereka lakukan, mereka kerjakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kan kedua hamba-Mu ini, berkati akan segala rencana dari kedua hamba Tuhan ini, bahkan Tuhan kesehatan, kekuatan, kemampuan, terus Engkau limpahkan, curahkan di dalam keluarga hamba-Mu. Berkati anak-anak mereka Tuhan, dan Tuhan apa yang mereka Tuhan percayakan untuk mereka berdua Tuhan, selalu Tuhan akan bukakan setiap jalan dan setiap dari rencana dan kedua hamba-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, buat bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan Engkau berkati pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden Tuhan, dan hamba-hamba yang membantu akan Presiden dan Wakil Presiden. Kiranya hikmat, marifat yang berasal daripada Tuhan, Tuhan berikan buat hamba-Mu, untuk mereka dapat memimpin bangsa ini Tuhan dengan seadil-adilnya. Mereka Tuhan diberikan Tuhan roh yang selalu Tuhan akan melihat kan masyarakat yang ada di tengah-tengah kesukaran ini. Biarlah Tuhan Kau memberikan roh yang selalu mau Tuhan melihat, membantu akan kesusahan yang sementara masyarakat Indonesia alami pada umumnya. Oh haleluya Yesus, kami juga mau berdoa untuk Tuhan pilkada nanti di tanggal 9, baik itu yang ada Tuhan di provinsi, yang ada di kota Manado dan kabupaten-kabupaten yang lainnya, bahkan semua yang akan menyelenggarakan secara serentak pemilu kada di tanggal 9 Desember. Kiranya Tuhan akan melihat, jauhkan Tuhan dari segala perpecahan, roh-roh Tuhan yang akan mengacaukan akan bangsa dan negara kami, khususnya Tuhan yang ada di Sulawesi Utara. Biarlah tangan Allah yang kuat selalu membungkus kami, selalu memberikan kami kekuatan, hikmat bagi setiap penyelenggara Tuhan, kejujuran pun yang harus Tuhan dijaga untuk Tuhan satu kesepakatan atau apapun yang akan Tuhan terjadi. Biarlah Tuhan ketika Engkau tuh memilih satu pemimpin, kami yakin dan percaya itu berasal daripada-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan tidak ada satu yang akan mengganggu, yang akan membuat kekacauan atau membuat apapun yang karena tidak senang Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Engkau Allah Tuhan yang selalu menyertai, melindungi, bahkan sampai pada hari hanya nanti Tuhan akan memberkati setiap penyelenggara, setiap Tuhan yang terlibat di dalam pemilu kada ini. Tuhan berkati kesehatan, kekuatan, Tuhan jamin bagi semua hamba-hamba yang akan menyelenggarakan pemilu kada di tanggal 9 Desember. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba bawa seluruh gereja-gereja, seluruh denominasi yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau lihat siapapun kami Tuhan ada di dalam satu tubuh Kristus.
Kami Amin. tidak melihat perbedaan yang ada Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya kami ada di dalam satu Tuhan, gereja yang kekal, gereja yang kudus. Untuk itu Tuhan, hamba berdoa. Engkau lihat Tuhan, hamba-hambamu yang ada di pedesaan, yang ada di Amin. pelosok Tuhan, baik gembala Tuhan, baik Tuhan para penginjil. Kami tahu Tuhan di masa sukar saat ini mereka pun mengalami dampak, tapi kami yakin dan percaya ketika kita mau menyerahkan diri untuk melayani Tuhan, Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti melihara setiap hamba-hamba Tuhan yang mau menyerahkan diri untuk Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang kau berikan malam hari ini. Kami selalu Tuhan mau sama-sama bergandengan tangan walaupun Tuhan saat kami ini ada berjauhan, tapi dalam hati kami selalu ada doa untuk Tuhan semua yang sedang dialami oleh negara, setiap negara, bahkan apa yang dialami oleh negara kami Indonesia, bahkan Tuhan terlebih khusus yang ada di Sulawesi Utara. Terima kasih Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Tuhan. Terima kasih. Kami hanya boleh berkata terima kasih atas segala pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan berikan di masa sulit ini, di masa sukar ini. Bahkan Tuhan, kami tidak tahu kapan COVID-19 ini akan berakhir. Tapi kami yakin dan percaya meskipun COVID ini masih ada, tetapi kami ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Haleluya. Selalu menyertai Tuhan, selalu membungkus. Bahkan kuasa darah anak domba Allah melingkupi akan kehidupan kami umat-umat yang selalu percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Semua kami doakan Tuhan. Baik Tuhan, seluruh pelayan-pelayan yang ada dimanapun Tuhan. Yang selalu setia untuk melayani Tuhan. Engkau berkati. Engkau berikan kekuatan. Engkau berikan kemampuan untuk Tuhan dapat melayanimu dengan setia. Dengan tidak melihat keadaan yang ada, tapi kami hanya melihat kuasa Tuhan yang Tuhan sudah berlakukan bagi kita semua malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami semua diberkati. Hari ini kami semua mendapat kekuatan. Hari ini biarlah Tuhan tidak akan kembali lagi Tuhan, tapi kami yakin dan percaya hari ini adalah hari yang Kau berikan buat kami. Amin. Melayanimu, untuk setia, untuk melayani akan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Biarlah Tuhan tolong sertai, bahkan sebentar nanti di dalam petiduran kami, malaikat berpasukan menjaga, melindungi kami, untuk kami boleh tidur dengan nyaman, tenang, dan bangun besok hari, hari yang baru. Kau akan berikan bagi kami hari yang penuh berkat, untuk kami Tuhan dapat melaksanakan akan segala aktivitas kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua, mulai malam hari ini, sampai di mana Engkau perkenankan kami hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah memohon, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah di penghujung acara sharing dan praying channel In Glory malam hari ini. Dan haleluya, percaya setiap pemirsa yang sudah mengikuti sama-sama, saya dan istri diberkati, dan saya percaya juga setiap pemirsa telah diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan secara khusus saya menyampaikan banyak terima kasih kepada pembicara kita malam hari ini, Bapak Pendeta Muda Robi Manahampi, SE, Sarjana Teologi, yang sudah menguatkan kita dengan firman Tuhan. Sukses selalu dalam pekerjaan, dalam aktivitas, dalam pelayanan yang dikerjakan. Sehat, kuat selalu. Bahkan Tri, Smeis, anak-anak yang ada, orang tua semua, saya percaya dalam perlindungan Tuhan. Sekalipun masih dalam keadaan COVID,
Tapi bukti nyata tangan Tuhan terus menyertai keluarga yang ada sampai dengan saat ini. Haleluya. Kalau kita mengingat saat COVID itu bulan Maret, bulan April, keadaannya begitu menakutkan, begitu Menyeramkan. menyeramkan, iya betul, menegangkan keadaan. Waktu itu orang sudah panik, membeli banyak kebutuhan. Kalau saya mengingat, kalau mau balik lagi pada keadaan itu sepertinya tidak agak sulit. Saya secara pribadi Ya. Pak tidak mampu untuk kembali ke keadaan itu. Memang sangat menyeramkan, tetapi ketika kita berdoa Haleluya. yang menunggu waktu Tuhan, dan saya dikuatkan lagi oleh, saya percaya karena Tuhan, karena Roh Kudus menguatkan saya secara pribadi. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Guru Obi. Sama, terima kasih. Terima kasih Sehat-sehat sama-sama. selalu, kuat. Amin. Anak-anak, Gisela, Ome, Edith. Amin. Diberkati juga keluarga Waro Saronsong. Haleluya, puji Tuhan. Terima Haleluya. kasih Tuhan. Saya percaya dalam perlindungan dan pertolongan pada Tuhan. Dan saya juga berterima kasih kepada setiap pemirsa yang sudah mengikuti acara ini dari awal. Sekali lagi, saya bersama channel Genglow Gerisim mengucapkan banyak terima kasih. Kita akan berjumpa lagi minggu depan pada waktu jam 7 malam hari Minggu. Kalau saudara tidak kemana-mana, saudara bisa mengikuti bersama-sama dengan kami yang ada di sini dan hamba Tuhan yang akan kami undang. Memang sengaja kita mengambil waktu Minggu malam supaya tidak mengganggu jalannya ibadah-ibadah yang sudah mulai berjalan. Tidak ada tabrakan, dan yang tidak sempat beribadah bisa bersama-sama tentunya mendengarkan firman Tuhan dan dikuatkan oleh firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Sekali lagi saya sebagai host mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya.